Maret nanti, kemudian menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret. Laga itu merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Saya masih bersama Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, yang membuat grogi para pencinta bola ini adalah waktu itu Kluivert pernah melatih Curaçao dan kemudian dibantai Bahrain 4-0. Jadi ada trauma, dia aja nggak bisa ngalahin Bahrain. Ya, kita juga sering dibantai dulu. Ya, zaman Nico Sintayong juga sering kalah. Tapi dengan perbaikan pemain lebih stabil. Kembali, kita nggak bisa komparisi selalu Sintayong, Patrick, udahlah. Ini dua figur yang berbeda. Beri kesempatan ketika seperti kita memberi kesempatan Sintayong dulu. Ya, kalau saya dengar dulu interview Sintayong dulu ya dari teman-teman PSSI sebelumnya, juga menjanjikan semuanya juara. Ketika saya masuk, saya mesti reasonable. Kenapa? Ya timnya belum bisa kalau tidak disupport gitu. Dan banyaklah hitung-hitungan ketika kita misalnya masuk 16 besar. Itu apa karena kita menang? Tidak. Karena kita ranking berapa terbaik, kita bisa lolos. Kalau kita ingat video yang viral-viral loncat-loncat, orang saya lagi tidur di telepon sama Mark Locke, lagi tidur, kita lolos. Karena bukan apa? Karena bukan kita menang. Karena dari hitung-hitungan poin. Jadi jangan semua itu dihitung ya karena satu situasi. Kalau saya memang nggak mau fair, ya selepas Coach Sintayong karena AFF dong. Tidak. Kan tahu, semua sekarang udah kebuka. Oh, kalau itu ada jawaban juga. Iya kan, saya make decision-nya kan sebenarnya bukan di situ. Ya, I know. Tapi kalau itu jawabannya, saya bilang di China, Pak Erick jawabannya itu, para pencinta bola punya jawabannya. Pak Erick tidak akan berani memecat Sintayong karena di Solo AFF itu nama Sintayong tuh bergema di seluruh studi. Saya nggak mikir itu. Saya bukan pemimpin yang bisa ditekan. Ya, the decision making buat saya itu yang paling penting. Kenapa? Ada mission yang kita mau capai. Gitu. Bukan karena itu. Sama ketika saya juga masuk ke PSSI, saya ditekan, oh ini nggak bisa berantas match fixing. Buktinya Liga 1 bagus. Ya, Erick Thohir tidak bisa ini dikuasain. Liga 2 belum, alarmnya masih bunyi. Kenapa? Tadi membetulkan Liga 2 itu perlu sama kayak Liga 1. Wasitnya diperbaikin dulu, sistem VAR-nya ada. Ini kenapa? Bangsa kita ini suka tidak mau proses. Ya. Maunya selalu di titik-titik gitu. Tapi wajar dong Pak Erick kalau misalnya para supporter bola, pencinta bola menanyakan pada Pak Erick, kalau gagal kualifikasi round 3 Piala Dunia ini masih ada playoff. Kluivert harus langsung diganti. Masih ada it's a trade-off yang ada playoff. Masih ada playoff. Ya. Nah, lupa lagi bangsa kita. Ranking 3 dan 4 itu ada playoff. Ya. Coach Sintayong juga menyampaikan, ya kita kalau nggak ranking 3-4 nanti di playoff, coba ada statement dia seperti itu gitu. Jangan dinamika ini hanya dipotong sepenggal-sepenggal gitu. Jadi target lolos Piala Dunia harus dong? Loh, harus. Itu. Tapi jangan dipotong sepenggal-sepenggal gitu loh, iya kan? Jangan dipotong sepenggal-sepenggal. Momentum ini kenapa kita ambil? Karena ada preparation 2,5 bulan. Nanti bulan Juni ada lagi preparation, ya one step at the time gitu loh, ngerti nggak? Tapi kalau bikin plan, ya nggak bisa mendadak. Belajar dari pengalaman kemarin, ada beberapa misalnya yang menjadi pembicaraan soal komunikasi, Coach Sintayong tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, jadi harus ada bicara soal di ruang ganti misalnya, atau saat melatih harus ada 2 penerjemah gitu. Apakah ini juga menjadi kewajiban bagi Kluivert, atau karena dia orang Belanda, pemainnya orang Belanda, it's okay, bahasa Inggris dan bahasa Belanda saja? Ini kita kembali, jangan langsung di judgment, Patrick ini nggak capable, Patrick ini gagal. Ya gimana? Kalau kita paradigmanya seperti itu, ya emang ya gimana gitu loh, udah susah. Kalau semua sekarang memframing seperti itu, sama juga. Ketika saya masuk ketua PSSI, ya
kalau saya langsung di framing Erick Thohir pasti gagal, ya selesai saya. Saya tidak mengatakan, Iya kan, gitu. saya tidak masuk di situnya Pak Erick, tetapi lebih pada evaluasi bagaimana Pasti. menjaga kultur. Itu karena, yang saya bilang. Nah, apakah juga belajar dari yang kemarin, ada juga ketentuan dalam klausul bahwa harus bisa bahasa Indonesia, atau karena bisa orang Belanda jago bahasa Inggris ada juga? di kontrak gitu. Kalau kita ngomong lucu-lucuan, AFF juga ada di kontrak targetnya. Tapi kan saya bilang targetnya terbaik, karena kenapa saya tahu? Kita ada kesepakatan, oke, mau pemain muda, tapi itu pun ada pemain senior. Tapi ini semua tadi evaluasinya itu bukan hanya di satu titik gitu, nggak fair. Ya, Coach Sintayong punya kontrak jangka panjang, kita evaluasi. Ya, AFF bukan menjadi bagian evaluasi, tetapi memang tadi beberapa kejadian yang sebelum AFF masih berlanjut di AFF gitu. Dan itu nggak ada pemain naturalisasinya, ya kan? Tapi targetnya ada. Laos kita harus menang, lawan Filipina harus menang. Pak Erick, gitu. Pak Erick tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi ketika soal misalnya komunikasi gitu, sepanjang dia bisa bahasa Inggris dan kemudian bisa bahasa Belanda, dan ini bisa membuat tingkat confidence, respect dari para pemain naturalisasi terutama dari Belanda, maka nggak cukup itu. Makanya nanti di hari Minggu ya, pemain-pemain Indonesia juga makan malam sama Patrick. Ya, tadi malam saya telepon Rido, telepon Arhan, ya bilang, nanti Patrick datang, siapa yang bisa join the dinner? Arhan bilang, oh saya nggak bisa karena tanggal 12 saya sudah tanding. Oke, ada message yang mau disampaikan ke coach baru apa? Rido saya telepon, Rido nanti ketemu mau ngomong apa? Boleh ngomong bebas Pak? Boleh, saya bilang. Ini, ya kan? Ini untuk juga menunjukkan bahwa pelatih yang baru ini juga untuk para pemain yang dari Indonesia, dan tidak sekedar untuk memanjakan atau spoil dan pakai naturalisasi dari Belanda. Datang, kita kasih lihat, oh stadium kita begini, oh fasilitas fitness kita begini, jangan samain nama Barcelona, jangan samain nama AC Milan gitu kan. Nah jadi kita juga dikasih lah breathing space mereka juga untuk mulai bisa comfortable untuk bekerja gitu. Jangan semuanya itu belum apa-apa udah dipatahin gitu. Terakhir Pak Erick, yang juga menjadi pertanyaan adalah starting lineup. Apakah akan menggunakan yang dulu dengan STY? Saya nggak mau terjebak makan di lebih taktikal. banyak. Saya nggak mau terjebak karena itu semua kan dinamika nanti, pemilihan rotasi pemain, apakah taktikalnya, apakah ada yang cedera, ya itu semua dinamika kembali strategi masing-masing pelatih. Dan saya yakin Patrick dengan pilihan-pilihan asistennya, ya dengan komunikasinya, dia sudah preparations. Dan kemarin interview dia saya rasa bagus. Dia bilang saya akan coba melakukan yang terbaik, saya akan bawa ini ke Piala Dunia. Itu saya rasa dan dua asisten kita pelatih coba, atau tim pelatih yaitu Alex Pastor dan Danila. Kita lihat nanti. Itu dianggap yang lebih bagus untuk menutupi reputasi kepelatihan dari Patrick Kluivert. Yes. Thank you, Pak Erick Thohir. Thank you. Sudah bersama Rossi. Kita tunggu hasilnya Australia sama-sama. sama Bahrain. Bismillah. Terima kasih telah menyaksikan Rossi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.